Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, para pemuda, jamaah Masjid Salman Al-Farisi, rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memuji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, hidayah, sunnah, dan nikmat-nikmat lainnya yang banyak sekali. Sehingga alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah, di majelis yang berkah ini, dalam rangka untuk kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu terus menambah wawasan ilmu syar'i kita, di mana dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu ini merupakan kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan juga mencari ilmu ini merupakan salah satu wasilah Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita nantinya memasuki surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, menambah wawasan ilmu syar'i, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepadanya dan menjadikan kita pantas untuk memasuki surganya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimahumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai dosa besar yang dibahas di dalam kitab Al-Kaba'ir. Dan dosa besar yang akan kita bahas yaitu tentang dosa as-sariqah, dosa mencuri. Dosa mencuri ini disebutkan oleh Imam Al-Zahabi nomor 21 di dalam kitab. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Islam melarang umatnya berbuat zalim kepada sesama. Jadi kita dilarang menzalimi sesama muslim dalam berapa, bahkan kepada seluruh manusia kita dilarang melakukan kezaliman sekecil apapun, baik dalam hal jiwa, dalam hal harta, demikian dalam kehormatan. Tidak boleh kita mencemarkan kehormatan muslim yang lain, tidak boleh kita menumpahkan darah muslim lainnya, dan tidak boleh kita mengambil harta muslim lainnya apa-apa. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Larangan dari Allah, jangan sampai seorang muslim mengambil harta milik muslim lainnya atau milik manusia secara umum tanpa hal yang dibenarkan oleh syariat. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta bersama kalian dengan jalan yang batil. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa harta ini, ya, kezaliman terhadap harta ini disamakan dengan kezaliman terhadap darah, ya, antara harta dan darah ini disandingkan. Ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa berkah di dalam Islam. Kalau seorang melakukan kezaliman dalam dua masalah harta dan juga masalah darah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna dimanakum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sungguh darah kalian, kehormatan kalian, ya, jiwa kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di kota kalian ini. Ini di kota Mekah. Jadi kehormatan seorang muslim, harta seorang muslim, darah seorang muslim ini haram diganti, haram ditumpahkan, haram diambil tanpa. Jadi sudah jelas gambarannya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam melakukan kezaliman sekecil apapun, termasuk dalam masalah harta orang. Jadi mencuri dalam hal ini termasuk dosa yang luar biasa, dosa yang bisa membawakan bagi keumuman manusia, ya, dan setiap orang, siapapun dia, dimanapun dia berada, di negara manapun dia berada, di wilayah manapun dia berada, semuanya sepakat bahwa perbuatan mencuri adalah sesuatu yang tercela, sesuatu yang merugikan, kejahatan yang merusak, ya, kejahatan yang menjadi penyebab kejahatan-kejahatan lainnya, bahkan seperti ini. Jadi perbuatan yang tercela yang sepakati oleh seluruh manusia. Oleh karena Islam menetapkan hukum tersendiri dalam masalah ini, ya, larangan mencuri harta milik orang lain. Karena sekali lagi Imam Adz-Dzahabi memasukkannya ke dalam jajaran dosa-dosa besar yang akan membinasakan pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mencuri atau as-sariqah? Nah, kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, kita akan menemukan bahwa mencuri adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin, ya, mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, dan biasanya dilakukan secara sembunyi. Ya, keumuman sebetulnya orang mencuri nggak mungkin terang-terangan. Kalau yang namanya terang-terangan itu merampas, mengambil dengan paksa itu merampas. Nah, ini biasa sembunyi, dan keumuman terjadinya ini ketika kondisi sepi misalnya, atau keumuman juga pencuri itu biasanya melakukan tindakannya di malam hari. Nah, jadi dilakukan apa? Secara sembunyi, tidak terang-terangan seperti itu. Nah, ini disebutkan di dalam kamus bahasa Indonesia seperti itu. Sedangkan mencuri dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah as-sariqah, ya, as-sariqah. Secara bahasa, dalam bahasa Arab kita lihat lughatan akhdul mali ala wajhi istitar. Ini secara bahasa. Ini maksud dengan sariqah adalah mengambil harta atau mengambil sesuatu secara diam-diam. Nah, ini secara bahasa disebutkan di dalam kamus bahasa Arab, ya, kita akan menemukan as-sariqah, yakni apa? Akhdul mal ala wajhi istitar, mengambil harta atau mengambil sesuatu benda barang secara diam-diam. Sedangkan as-sariqah menurut istilah syar'i, menurut pengertian orang dalam Islam, yang dimaksud dengan as-sariqah atau mencuri adalah akhdu mukallafin
Yang orang yang bukan orang yang baik, orang yang berakal, dia mengambil harta, mengambil benda berharga, ya bukan dari benda yang berharga, yang memiliki ya nilai. Muhtaroman yang baik di orang lain, di sobat yang telah mencapai kadar tertentu, di sobat ini kita akan sebutkan berkaitan dengan masalah hukuman, ya hukuman potongan. Jadi kita akan nanti menjelaskan hukuman potongan itu tidak serta-merta tertentu saja, harus mencapai nisab. Akhrajahu min hizbi, yang dia ambil dari tempat penyimpanan, ya jadi bukan terjemah begitu saja, tapi harta tersebut disimpan di tempat penyimpanan. Khufyatan, yang dia lakukan adalah sembunyi-sembunyi, ya ketika mencuri tersebut, wala syubhat fihi, dan tidak ada syubhat di dalamnya. Jadi kalau dia tidak ada syubhat, tadi kan tidak sebutkan di antara syubhatnya yang iman dipaksa atau iman terpaksa, tadi kan disebutkan. Jelas mencuri dalam syariat dikatakan seorang dan yang berharga dan yang mengambil harta di orang lain, di mana harta tersebut berharga, bernilai, ya, dan dalam keadaan tertentu. Jadi tadi berkaitan dengan masalah hubungan masih milik orang lain dan tidak ada syubhat di dalamnya, tidak ada syubhat ketika mengambil. Nah, orang menjelaskan dari definisi tersebut dan dari keterangan yang lainnya bahwa kasus pencurian ini dikatakan mencuri menurut syariat ketika menyimpan uang, ya, jadi menurut syariat ini adalah bentuk pencurian dan Islam ketika menyimpan uang. Yang pertama ada tentunya, ya tentu tidak mungkin dikatakan kasus mencuri tidak ada orang. Yang kedua, ada orang yang mencuri hartanya, tapi korbannya, ya ada korban, ada yang mencurinya, ada pelaku, ada korbannya. Yang ketiga, ada harta yang mencuri, yang pasti tidak mungkin dikatakan pencurian kalau tidak ada yang sama. Dan yang keempat, dilakukan secara diam-diam. Nah, ini empat hukum yang menjadi syarat bahwa satu perbuatan dengan perbuatan mencuri ada pelaku, ada korban, ada harta yang hilang dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi sesuai dengan definisi dari syariat mencuri. Jadi sebelum kita menjelaskan tentang masalah hukuman bagi seorang pencuri, kita menjelaskan terlebih dahulu tentang dosa, ya, begitu dahsyatnya dosa mencuri dan pada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang ayat yang berbicara hukuman pencuri, tapi di sini ada kandungan. Kenapa yang dosa ini besar? Di situ kita melakukan surat Al-Maidah yang 28, surat Al-Maidah 38. Allah berfirman, "Wasariqu al-yawma jazaa bima kasabu nakal min Allah wallahu azizun hakim." Laki-laki dan perempuan yang mencuri, maka perempuan antara keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah, dan perempuan berdasar lagi bahwa yang salah. Jadi kita lihat ada kalimat perempuan ini mengatakan dosa ini bukan dosa biasa, ya, bukan ancaman misalnya akan apa yang dirasakan sepele, misalkan akan berdosa saja atau akan keimanan juga mudah atau apa, tapi untuk ini suatu yang
dahsyat perkara. Maka dengan hal ini ulama ya dengan adanya ancaman pembongkaran tersebut menandakan bahwa dosa ini adalah termasuk jajaran dosa-dosa besar yang dibinasakan. Hanya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sayyid Rahimahullah, dia berkata, al-kabair hiya ma raddaba alaihi uquban al-rasul bimana annaha laysat muqtasiratan ala mujarrad nahi aw tahdid. Jadi maksudnya dosa besar itu adalah dosa yang Allah mengancam pelakunya dengan suatu hukuman, ya, suatu hukuman khusus. Jadi maksudnya perbuatan tersebut tidak sekadar dilarang atau diharapkan, tapi ada hukuman tertentu. Nah, ketika ada hukuman tersebut, seperti misalkan kasus dosa yang lain, ada yang dirajam, ya, ada yang istilahnya disilam, disilam tidak dipotong kaki dan tangannya, itu bagi orang yang sudah memegang. Dan ini potongan ada hukuman khusus menandakan bahwa ini mencuri ini adalah perbuatan dosa besar, jajaran dari dosa-dosa besar yang membinasakan. Karena kalau dosa kecil tidak mungkin ada ancaman hukuman seperti ini, ya, tidak mungkin diancam dengan hukuman khusus seperti ini. Dan ada seorang orang memberitakan secara tersirat bahwa mencuri ini termasuk dosa besar. Dia mengatakan bahwa orang yang mencuri itu ketika mencuri dia tidak mati. Bayangkan, tidak beriman orang yang mencuri ketika dia mencuri. Bahkan dari sini saya banyak. Tidak beriman orang yang mampu ketika mampu. Tidak beriman orang yang kalau tidak salah ya berjudi, seperti itu. Ya, jadi apapun dosa itu ketika dia lakukan tentunya dosa besar, maka berarti keimanan yang sedang hilang atau keimanan yang sedang sangat berasa sedang. Nah, kalau tidak salah tidak beriman orang yang berzina, orang berzina ketika dia sedang zina. Walau yasriku inna yasriku wa mu'min. Tidak beriman seorang muslim ketika dia sedang mencuri habis oleh bukan muslim. Jadi katakan tidak beriman. Jadi ketika dikatakan seperti itu menandakan bahwa perbuatan ini adalah dosa yang luar biasa. Ya, sampai-sampai kita katakan tidak beriman seperti itu. Ketika seorang muslim sedang melakukan perbuatan mencuri seperti ini. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang dilakukan Imam Bukhari, la Allah as-sariq yasriqul bayt fa yuqatil wa yasriqul haqq wa yuqatil. Allah Ta'ala mencuri yang mencuri sesuatu pada ya orang yang mencuri sebutir sehingga akannya dipotong di banyak sekali tafsiran dari para ulama. Hanya mencuri sebutir lalu ini dipotong. Ada tafsiran bahwa maksudnya dalam seperti ini anjuran dari kata atas orang yang istimewa pada kami saya kombinasi. Maksudnya jika beliau seseorang yang berjumpa mereka mengatakan akhirnya dia mencuri sesuatu yang mencapai nisab yang ada di bawah. Jadi biasanya kan orang mencuri itu bukan bisa mencuri sesuatu yang kecil-kecil ya, dia mencuri apa yang sepele, mencuri makanan, yang mencuri apa namanya uang tidak sekarang dari 5.000 10.000 nah kalau kebiasaan harus contohnya hanya dia pun namanya dia lebih besar bahkan mencapai di soko kotoran di bawah seperti itu ya. Dan sebagai ulama
maksudnya evolusi adalah bentuk kepada ketika seseorang berkondisi itu ya mencapai itu seperti itu. Bahkan orang-orang dulu berkata-kata orang seperti salah satunya pantas. Nah ini kalau dinilai ini mencapai iso seseorang bahkan mendapatkan hukuman Allah seperti itu. Jadi Allah pencuri yang disebut telur dan jadi merupakan sesuatu dan Allah melarang pencuri yang mencuri tanah lalu dengan hal tersebut dia dipotongkan pencuri tanah. Jadi salah. Jadi dia orang dan ketika kayu yang melakukan akhirnya dia akan menjadi sesuatu yang berbeda. Nah sebagai ulama itu mengatakan di sini baru orang yang paham dia akan kalau kapal berlaku dia pasti akan kembali bersama. Alhamdulillah kerja sendiri ini bisa dan kita juga ini bisa sampai di seseorang di pemerintahan sebagai ini hadis dari banyak buku di pemerintahan ya mencuri harta mencuri amal sekalian mencuri telur ya mencuri angin mencuri makanan dan sebagainya ya apa dirinya maka orangnya bila tertolong sedangkan larang apa yang berlaku di sini ya dijauhkan dari berkokok jadi seorang tidak ditahan dijauhkan dari berkokok dijauhkan dari berkokok ya maka bisa orang seperti mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sini ya kita harus memahami bahwa masalah mencuri dengan ada perkembangan itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir Allah Maha dan Allah Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah mengetahui keadaan bangsa ya baik yang secara maupun yang di masa yang akan datang. Allah akan menjadi masalah dan juga Allah bijaksana dalam semua tidak mungkin Allah mengatakan sesuatu merugikan manusia ya semua yang merupakan manusia semuanya kembali untuk kebaikan manusia maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah ya bagi itu kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwa kita yang paling terbaik seandainya ya memberikan masalah untuk manusia semua bahkan untuk para diri sendiri yang mendapatkan hukuman semuanya mendapatkan kemaslahatan tidak kalau ini ilustrasikan misalkan ada seorang pencuri mencapai di Solo ya ada yang disebut di hal yang lain di sana misalkan pemerintah Islam ya diumumkan di televisi saat dikenal ada supaya bekerja supaya pada masalah yang memperhatikan apa hukuman Allah bagi pencuri awal ketika melihat apa itu proses tersebut yang dilakukan maka yang tadinya akan menjadi pencuri tidak ya dan akan masyarakat akan merasakan karena para pencuri sudah kalau mereka ketahuan seperti itu itu akan merasakan semuanya
Ini masalah selalu manusia masalah utama. Dan orang yang mendapatkan rumah tersebut, dia kenal ya, orang dosa sebagai penolakan seperti itu. Meskipun tidak akan ada syarat tidak serta-merta dilakukan umat tersebut. Jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai apa yang menjadi masalah umat ini, menjadi masalah manusia seluruh, dan Allah memberikan sangat dalam seluruh umat yang ditetapkan manusia. Seperti itu. Ini hal yang harus kita lakukan. Jadi bukan berarti kok Islam kejam saja. Betul, ada orang sebagian orang kok Islam tidak bisa mencuri momongan, sedangkan orang tidak bisa dilakukan. Betul, seperti itu. Kok Islam kalau melanggar hak asasi manusia seperti tadi, hanya bagi mereka yang tidak paham tentang kebijaksanaan Allah di dalam hukumnya, tentang masalah yang Allah inginkan untuk seluruh manusia. Karena kalau misalnya kita mengatakan soal pencuri, ya, lalu dihukum sebulan 2 bulan, bahkan paling lama setahun mencuri di masyarakat. Ini ketika dia masuk penjara, maka dia akan belajar di mana. Ya, betul kan? Karena kasus berbeda itu marah. Ada orang yang sudah senior, ada orang yang masih junior, ada orang yang tidak masuk penjara. Dia akan dikerjain. Kamu kelihatan curi ini kerjanya di cara di bawah diberi caranya yang tadinya misalnya menjadi sepeda masuk penjara, keluar penjara, akhirnya berubah. Kemudian masuk penjara, dia mencuri motor, ya, masuk penjara lagi itu bawa, ya, kemudian keluar. Kemudian setelah mobil yang lebih besar, ini sudah apa yang lebih besar tidak ada ya, masyarakat tidak akan merasa nyaman, tidak akan merasa aman. Karena hukuman itu sangat besar, tidak membuat jelas, tidak membuat rasa aman di masyarakat dari hukuman tersebut. Akhirnya ya seperti